A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pendengar sekalian, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini alhamdulillah luar biasa Allah memberikan kita nikmat yang begitu besar yang tak ternilai harganya ini berupa iman, berislam. Semoga saja semuanya sehat. Kalau ada yang diuji dengan sakit, semoga tetap bisa bersabar agar menjadi penghapus dosa-dosa panjenengan semuanya. Dan tetaplah terus membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira agar kita menjadi tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Sehingga kapanpun Allah berkehendak mengambil kita, fa insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa terlimpah kepada yang terkasih, yang mulia, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang terang, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, menuju qalbun salim inilah yang senantiasa kita upayakan. Karena memang kita ketahui bersama, sebagaimana juga Rasulullah pernah menyatakan bahwa hati manusia itu berbolak-balik seperti air yang mendidih. Karena itulah setan terus menggoda dari segala sisi, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, adalah untuk menyesatkan manusia. Maka hanya orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya yang beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Atau juga di Al-A'la juga senada, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ya. Tetapi kebanyakan memang bal tu'sirunal hayatad dunya, banyak mencintai dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal jelas kehidupan akhirat itu lebih baik dan kekal. Para pendengar sekalian, maka di dalam hadis Bukhari juga dikatakan bahwa ketahuilah bahwa di dalam jasad ini ada segumpal daging, apabila dia baik, maka akan baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Maka hati ini yang pada hakikatnya meliputi 3 hal, yaitu qalbun salim, hati yang tunduk mengikuti petunjuk Allah, inilah yang senantiasa yang kita upayakan ini kita bisa sampai ke sini, ya. Dan qalbun salim adalah hati orang-orang yang senantiasa bertakwa dengan ikhlas. Sedangkan qalbul marid, hati yang sakit, yang tidak mau menjalankan aturan Allah. Ya, memang kadang patuh, tetapi lebih banyak ingkarnya. Yang paling menyedihkan adalah qalbun mayit, hati yang mati, hati yang membatu, yang hanya mengikuti kehendak setan. Dan inilah golongan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang insya Allah, dan kita senantiasa mohon kepada Allah agar termasuk orang yang beruntung yang mendapati pada menuju qalbun salim ini, yaitu yang senantiasa menjalankan ataupun juga sesuai dengan Al-Baqarah 1-5 itu.
yang mengatakan bahwa insya Allah pada hafal ini semua dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Jadi jelas inilah ciri orang yang mendapat petunjuk untuk menuju qalbun salim itu adalah yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Di lain adalah Allah yang maha gaib dengan takdirnya, dengan segala ciptaannya yang mulia, terutama adalah surga neraka yang tak bisa terlihat dan belum bisa terlihat dengan kasat mata. Yang sudah istiqomah khusyuk mendirikan sholat sebagai pembuktian imannya kepada Allah, berbagi rezeki, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pada nabi-nabi sebelumnya dan kepada nabi akhir zaman Rasulullah SAW dengan Al-Quran kita sebagai pedoman utama ini, meyakini Rasul dan percaya kepada hari akhir. Karena itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, fa insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dengan adanya hati yang atau kita menuju kepada qalbun yang salim itu, tak henti-hentinya untuk senantiasa berlaku, bertindak yang sudah dituntunkan, jelas rambu-rambunya semuanya ada di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah para pendengar sekalian yang berbahagia, dengan ini juga Allah tuntunkan kepada kita di dalam surat As-Surah ayat 83 sampai dengan 89 itu sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Rabbku, berilah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, sehingga waj'alni mi warasatin jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga dengan penuh kenikmatan. Waghfirli li abi innahu kana minadh-dhalin, dan ampunilah bapakku karena sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang golongan yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari saat mereka dibangkitkan, yaitu yauma la yanfa'u wala yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, qalbun salim. Dari ayat inilah jelas para pendengar sekalian, sungguh apabila di dunia ini kita tidak bisa mengelola, memanage hati kita dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang terikat dengan harta dan hanya membanggakan anak-anak tanpa pendidikan yang sesuai dengan ajaran
Rasulullah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semuanya itu nanti tidak akan berguna. Sebagaimana yang katakan tadi, yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari di mana harta dan anak-anak itu tidak berguna. Dan sungguh kalau kita senantiasa menjaga keberadaan hati ini untuk hanya lurus, menjadi hati yang bersih, qalbun salim itulah yang akan membawa keberuntungan kita di akhirat nanti. Pendengar sekalian yang berbahagia, sarana-sarana inilah yang kita upayakan senyampang masih diberi kekuatan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah dan lurus di dalam menegakkan sholat kita, dan itulah sarana menyucikan hati kita menuju qalbun salim ini. Zakat, infak, dan sedekah kita yang terus kita upayakan di saat sempit ataupun lapang, yang itu akan menumbuhkan jiwa dermawan dan pengorbanan. Dan dilanjutkan dengan saum, yang dengan saum inilah akan mengendalikan hawa nafsu, perut, serta kemaluan kita. Dan fa insya Allah yang diberi kemudahan, kemurahan untuk berhaji, maka akan menjadi pembiasaan nilai-nilai pengorbanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan waratilil Qur'ana tartila, dengan tilawah Quran inilah memaknai, memahami artinya, yang sungguh akan menghaluskan jiwa-jiwa yang keras, jiwa-jiwa yang ego, jiwa-jiwa yang hanya mementingkan diri sendiri. Maka fa insya Allah sungguh lebih indah daripada lantunan biola tilawah Al-Quran ini, kalau betul-betul kita bisa menghayatinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, zikir utama Sayyidul Istighfari, atau istighfar sebanyak-banyaknya, sebagai pencuci, sebagai sabun jiwa raga kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qalbun salim menuju hati yang bersih, kesucian lahir batin ini, dan intinya senantiasa mengingat kematian kita, sekaligus mempersiapkannya agar betul-betul sesuai harapan kita untuk mendapati akhir yang baik, yang husnul khotimah. Itulah sarana-sarana muraqabah untuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti senantiasa muhasabah diri, sehingga kita bisa membentengi saat-saat pintu-pintu masuknya setan ke dalam jiwa itu ada peluang, senantiasa segera kita tutup jalannya, agar kita bisa mendapati pribadi dengan qalbun salim, yang mana akan memberikan kemenangan, memberikan jalan yang terbaik, kebahagiaan, kebaikan di saat di dunia ini, dan yang fa insya Allah terlebih-lebih nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak boleh putus doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, karena kaitannya dengan hati yang awal tadi saya sampaikan, senantiasa berbolak-balik. Pagi beriman, boleh jadi sorenya menjadi kufur. Malam sudah beriman, boleh jadi paginya menjadi ingkar. Fa insya Allah, kalau kita senantiasa istiqomah, memohon, mendekatkan diri, membaca doa dan zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terhindari dari berbolak-baliknya hati yang
membawa kepada malapetaka, tetapi kita ingin hati kita tetap lurus pada jalan kebenaran menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan hati kami ini sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu ya Allah, karena sesungguhnya hanya Engkau-lah yang Maha Pemberi karunia. Semogalah para pendengar sekalian diikuti dengan kita istiqomah untuk memberikan yang terbaik dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, meningkatkan kualitas wudhu kita, fa insya Allah kita akan bisa menuju qalbun salim dengan akhir yang husnul khotimah. Amin, Allahumma amin.